warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sini nama saya Rahmawati. Saya berperan sebagai ibu bawang merah dan narator. Saya Nuria Robianti Fitriana, saya berperan sebagai bawang putih. Dan saya Anakia, saya berperan sebagai bawang merah. Saya Siti Lutfiatul Hasanah, saya berperan sebagai nenek. Dahulu kala, terdapat sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik tersebut bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu saat, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih begitu sangat sedih dengan kejadian tersebut. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, Ya Bu, ada apa? ini ibu bawakan makanan untukmu. Terima kasih. Wah, kelihatannya enak sekali. Wah, ibu senang sekali kalau kamu suka. Besok akan ibu bawakan lagi ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Karena seringnya ibu bawang merah berkunjung ke keluarga bawang putih dan ayah bawang putih pun merasa cocok dengan ibu bawang merah, ayah bawang putih menyatakan untuk menikahi ibu bawang merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah bawang putih mendatangi ibu bawang merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu bawang merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah bawang putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah bawang putih dan ibu bawang merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah bawang putih sedang tak ada di rumah untuk pergi bekerja. Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, bersihkan rumah, nyiapkan makanan dan lain-lain. Mengerti kau? Saya mengerti, akan saya kerjakan. Pada suatu ketika, ayah bawang putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini bawang putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu bawang merah dan anaknya bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Putih, kau setiap hari harus bangun sebelum subuh. Setelah itu, kamu siapkan air buat aku dan kakakmu mandi. Kemudian, kamu kasih makan tuh ternak di kandang. Dan jangan lupa siram juga bunga di kebun. Setelah itu, kamu beres-beres rumah nih. Ngerti kau? Baik, baik Bu, saya mengerti. Sekarang ayah kamu itu sudah mati, kamu harus nurut sama perintah aku dan ibuku. Baiklah, saya mengerti. Tapi kenapa kakak dan ibu jadi seperti ini? Jangan kenapa, jangan banyak tanya deh kamu ini. Muak deh aku lihat wajah kamu yang sok kecantikan. Nih ngaca, wajah kamu itu gak seberapa dengan wajahku. Lebih cantikan aku deh daripada kamu. Jijik deh aku lihat wajah kamu. Ayah, Putih kangen ayah. Putih selalu menuruti apapun keinginan ibu dan kakak. Tetapi mengapa ibu dan Merah tidak pernah diperlakukan layaknya anak dan saudara? Putih kangen ayah. Meskipun diperlakukan seperti seorang pembantu, namun bawang putih selalu mengerjakan perintah ibu bawang merah. Dia berharap suatu saat ibu tirinya itu mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pada suatu hari, Putih sedang bersantai, namun ditegur oleh ibu tirinya. Hei Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja kerjanya. Sana tuh, beres-beres rumah dan bersih-bersih. Baik Bu, saya mengerti. Hei Putih, lihat tuh, masih ada yang kotor. Yang bener dong kalau kerja.
Bawang Putih, jangan lupa cucikan baju aku dan bersihkan kamar-kamarku. Paham kamu? Baik Kak, akan aku kerjakan. Lalu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai yang disuruh kakaknya, tiba-tiba salah satu selendang kesayangan milik Bawang Merah terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali selendang milik kakak tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu dan kakak tirinya. Ibu, kakak. Tunggu. Ada apa ini? Selendang kakak. Kenapa selendangmu? Pasti hilang ya? Selendang kakak hilang. Makan putih. Dasar anak terobong, cepat kamu cari sekarang, jangan pulang sampai kau menemukannya. Iya maaf. Maaf, enak aja kamu. Kamu tahu nggak, itu selendang paling mahal, kamu beli aja gak mampu. Cepat cari, jangan kembali kau sampai kau menemukannya. Ngerti? Dengan hati yang sedih, Bawang Putih menuruti keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Saat mencari pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Ia pun pergi untuk memeriksa gubuk tersebut. Permisi, apa ada orang di dalam? Siapa dirimu nak? Ada apa malam-malam ini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari selendang kakak saya yang hanyut di sungai. Oh, selendang itu milikmu. Nenek sudah menemukannya. Nenek akan kembalikannya kepadamu dengan satu syarat. Kamu harus menginap bersama nenek selama 1 minggu. Apa kamu setuju? Baiklah Nek, saya setuju. Selama di rumah nenek, Bawang Putih membantu nenek melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, memasak, mencari kayu bakar, dan pekerjaan rumah yang lainnya. Dan tibalah hari ke-7 Bawang Putih menemani si nenek. Nak, kamu sudah menepati janjimu dan nenek akan menepati janji nenek. Ini nenek kembalikan selendang milik kakak dirimu. Terima kasih Nek. Oh iya, nenek punya hadiah untukmu. Silakan kamu pilih salah satu dari kotak ini. Bawang Putih pun memilih kotak yang lebih kecil. Nak, kenapa kamu memilih kotak yang lebih kecil? Apa kamu tidak suka terhadap hadiah yang nenek kasih? Putih suka dengan hadiah yang nenek kasih, tapi Putih lebih milih yang kecil karena agar lebih mudah untuk membawanya. Oh, begitu. Ya sudah, kau hati-hati di perjalanan kita, Nak. Baik Nek. Ibu, kakak, ini selendangnya sudah kutemukan. Mana? Ini. Loh, kok selendang kesayangan anakku jadi kusut seperti ini? Kamu bodoh sekali. Maaf Bu, aku sudah berusaha keras untuk mendapati selendang itu Bu. Selendang kusut kayak gini, gembel pun enggan memakainya. Kasihan kan anak kesayanganku, masa pakai selendang gak layak seperti ini? Terdengar suara ribut, Bawang Merah pun datang menghampiri. Duh, ada apa sih Bu? Pagi-pagi udah ribut aja. Maaf sayang, ini nih ibu kesel sama si Putih. Dia kerjanya gak pernah becus. Masa selendang kesayanganmu jadi kusut seperti ini? Ya ampun, selendangku ini kan selendang mahal. Ibu belikan aku 2 kredit 2 tahun baru lunas. Aku jijik sama kamu, Putih. Aduh sakit Kak, maafkan Putih. Putih tidak sengaja. Tadi selendang itu tadinya hanyut ke bawah sungai. Maaf. Nih, gara-gara kamu. Selendangku jadi kusut kayak gini. Aku benci sama kamu. Bawang Putih pergi ke dapur untuk membuka kotak yang diberikan dari sang nenek. Begitu terkejutnya Bawang Putih ketika dalam kotak tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas, ini emas.
Bawang merah dan ibunya pun langsung pergi ke dapur mendengar teriakan bawang putih, dan mereka pun merampas emas dan permata dari bawang putih. Putih, kamu dapat emas dan permata ini sebanyak ini dari mana? Dapat dari mana kamu ini Putih? Jangan-jangan kamu malingnya? Atau enggak kamu itu umpetin harta warisan bapak kamu? Tidak, emas itu aku dapatkan dari Dari mana? Ngomong kamu. ibu dan kakak salah paham terhadapku. Kemarin pas aku sedang mencari selendang itu, kemudian kemalaman, terus aku menginap di rumah seorang nenek yang gubuknya berada di pinggir sungai, dan aku disuruh untuk menemaninya selama 1 minggu. Setelah itu aku diberi hadiah yang ternyata berupa emas. Usai mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Ya, kamu itu harus melakukan apa yang anak malang itu lakukan. Kamu itu harus berpakaian lusuh dan kamu itu harus mau ya untuk mencuci di sungai. Ih, apaan sih ibu? Aku gak mau deh. Aku kan cantik. Mana mungkin aku nyuci di sungai. Merah, kamu kan itu anak ibu, jadi kamu tuh harus melakukan semua perintah ibu. Lagian kan ini berkaitan dengan emas. Nanti kalau kita dapat banyak emas, kita kan jadi orang terkaya di kampung ini. Baiklah bu, tapi bagian emasnya itu 50-50 ya. Oke, baiklah. Ayo sekarang kamu bergegas ambil cucian yang kotor dan pergi ke sungai. Merah pun menuruti perintah ibunya dan berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai, Merah pun secara sengaja menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu dia lantas menuju rumah nenek tersebut. Wah, bajunya hanyut. Merah berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir sungai. Mana gatel lagi, panas lagi. Mana sih nenek tua yang diceritain si Putih? Kok gak kelihatan batang hidungnya? Ah, mungkin itu neneknya. Nenek, lihat gak? Selendang yang hanyut tadi. Oh, nenek tahu. Tapi kamu harus menemani nenek selama seminggu dulu, baru nenek kasih tahu keberadaan selendang kamu. Baiklah, Nek. Selama seminggu lamanya, bawang merah selalu bermalas-malasan. Jika ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak sesuai keinginan nenek. Karena ia kerjakan dengan malas-malasan, akhirnya nenek membolehkan bawang merah untuk pulang. Kira waktumu untuk menemani nenek sudah habis. Ini nenek kembalikan selendang milikmu. Bukankah aku bisa mendapatkan hadiah dari nenek karena aku bisa menemani nenek selama seminggu? Oh iya, nenek lupa sekali. Ini silahkan kamu pilih dari keduanya. Bu, akhirnya aku bisa mendapatkan apa yang aku impikan. Ketika sampai di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kotak yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Ibu, aku membawa apa yang kamu inginkan, tapi Putih, Ya, ada apa bu? hai Putih. Mentang-mentang si Merah sudah nyelesain tugas cucinya, kamu malah enak-enak males-malesan. Sana tuh, ke belakang, baju kotor tuh banyak di sana. Sana cuci. Ya bu, akan Putih cucikan. Tapi bukannya ibu selalu kecewa kalau Putih cucikan baju ibu? Berani kamu menjawab saya? Maaf bu, lepaskan telinga Putih bu. Putih akan pergi. Kemudian bawang putih bergegas pergi. Hingga bawang putih pergi, mereka membuka kotak tersebut. Namun, ayo bu, kita buka kotak ini. Ayo. Begitu bawang putih telah pergi untuk mencuci, ibu bawang merah dan putrinya membuka kotak tersebut. Namun ternyata yang keluar dari kotak tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Hah, Merah? Ini ular, bukan emas. Aduh, Ibu,
Sekian penampilan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.